Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk video hari ini, saya mau jelasin terkait dengan materi kedua di akuntansi biaya, yaitu adalah metode harga pokok pesanan. Nah, sebelum kita membahas mengenai apa itu harga pokok pesanan, hal yang pertama yang kita ketahui adalah alur proses dari kegiatan produksi di perusahaan manufaktur. Ya, yang mana nanti alur proses tersebut nanti akan kita kaitkan dengan akuntansi biayanya atau siklus akuntansi biayanya. Nah, seperti yang kita ketahui kalau misalkan dalam kegiatan perusahaan manufaktur, itu kegiatan utamanya adalah membeli bahan baku, mengolahnya, kemudian menjual produk jadinya dengan bentuk yang berbeda. Sehingga dengan kata lain, perusahaan manufaktur dia memiliki 3 siklus utama dalam pembuatan produk. Apa aja? Yang pertama adalah pembelian dan penyimpanan bahan baku. Yang kedua adalah pengolahan bahan baku menjadi produk. Dan yang ketiga adalah penyimpanan produk jadi di dalam gudang. Ini adalah siklus pembuatan produk pada perusahaan manufaktur. Nah, selain ini, kita juga harus tahu nih, dari siklus pembuatan produk ini nanti akan ada unsurnya. Unsur apa? Unsur dari akuntansi biaya. Tiap bagian dari siklus pembuatan produk ini, dia akan ada kaitannya dengan akuntansi biaya. Nah, untuk siklus akuntansi biayanya, dalam pembelian dan penyimpanan bahan baku, itu ada penentuan harga pokok bahan baku yang dibeli. Gitu kan. Nah, pembelian harga pokok bahan baku yang dibeli itu apa? Dan ini saya bisa coret-coret nggak ya? Oke. Oh, nggak ada ya. What is this? Oh. Nah, pembelian pokok penentuan harga pokok bahan baku yang dibeli itu apa? Nah, langkah pertama dalam siklus akuntansi biaya di perusahaan manufaktur, kita harus bisa menentukan harga perolehan dari bahan baku yang perusahaan beli, gitu ya. Nah, harga perolehan itu dia terdiri dari apa aja? Harga perolehan itu dia terdiri dari harga barangnya ditambah dengan biaya pendukungnya. Biaya pendukung itu apa? Biaya pendukung itu adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan untuk memperoleh barang tersebut. Ya, contoh seperti biaya ongkos kirim dan biaya asuransi serta biaya-biaya lainnya. Oke, setelah kita udah punya langkah pertama dari siklus akuntansi biaya untuk usaha manufaktur, maka selanjutnya ini kan hubungannya dengan siklus pembuatan produknya itu adalah di pembelian ya. Jadi ketika nanti siklus pembelian, maka nanti siklus akuntansi biayanya adalah menentukan harga pokoknya atau nilai perolehannya. Nah, kalau kita ngomongin siklus yang kedua, yaitu pengolahan. Kalau kita ngomongin pengolahan, berarti dengan kata lain, itu adalah kegiatan produksi. Ya. Kalau kegiatan produksi, berarti dengan kata lain, unsur biayanya adalah biaya produksi. Gitu. Nah, seperti yang akan kita tahu, kalau untuk biaya produksi itu kan dia ada 3 komponen utama. Apa aja? Ada biaya bahan baku yang digunakan. Terus yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung. Dan ada biaya overhead pabrik. Maka dengan kata lain, siklus akuntansi biaya di kegiatan pengolahan produk ini, dia adalah penentuan harga pokok produk. Yang pertama kita tentukan dulu berapa harga pokok produk yang kita gunakan atau biaya bahan baku yang digunakan, ya. Penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai, gitu ya, atau yang digunakan. Terus yang kedua adalah menentukan berapa sih biaya tenaga kerja langsung yang akan kita bebankan terhadap produk tersebut. Dan yang ketiga adalah penentuan tarif dari BOP-nya. Maka ketiga komponen ini dia adalah pengumpulan dari biaya produksi. Jadi pada saat perusahaan dalam kegiatan pengolahan produk bahan baku menjadi barang jadi, maka kegiatan akuntansi biayanya dia adalah pengumpulan biaya produksi. Gitu. Nah, angka yang terakhir atau siklus yang terakhir di akuntansi biaya perusahaan manufaktur, di sini kan kita lihat siklus pembuatan produknya itu adalah penyimpanan barang jadi. Kalau penyimpanan barang jadi, maka di siklus akuntansi biayanya dia adalah menentukan berapa sih harga pokok produk jadinya. Gitu, karena kan nanti cara untuk menentukan cara untuk merumuskan harga pokok produk jadinya gimana gitu kan. Nah, penentuan harga pokok produk jadi itu adalah semua total biaya produksi. Untuk menentukan harga pokok per unitnya atau persatuannya, maka nanti total biaya produksi kita bagi dengan total unit yang dihasilkan, gitu ya. Nah, ini adalah siklus akuntansi dan siklus pembuatan produk pada perusahaan manufaktur. Nah, terus yang kedua adalah yang harus kita ketahui adalah akun-akun. Nah, akun-akun ini adalah akun-akun yang hanya ada di kegiatan produksi, gitu kan. Jadi nanti pasti akan selalu ketemu akun-akun ini. Akunnya ada apa aja? Ada 7 buah akun. Yang pertama adalah akun barang dalam proses.
Akun barang dalam proses ini apa? Akun barang dalam proses ini adalah sebuah rekening kontrol yang digunakan untuk mencatat semua biaya bahan baku yang dikeluarkan. Ingat ya, rekening kontrol yang digunakan untuk mencatat semua bukan semua biaya bahan baku, semua biaya produksi yang dikeluarkan. Ya, mencatat semua biaya produksi yang dikeluarkan dalam membuat suatu produk. Maka nanti pencatatannya ke rekening barang dalam proses. Terus yang kedua adalah persediaan bahan baku. Ya, persediaan bahan baku di sini adalah rekening kontrol untuk mencatat mutasinya dari bahan baku, mulai dari saldo awalnya, pembeliannya, pengeluarannya hingga saldo akhirnya. Terus yang ketiga adalah gaji dan upah. Nah, untuk gaji dan upah ini adalah rekening perantara. Yang dimaksud dengan rekening perantara itu apa? Jadi ketika kita nanti menjurnal biaya tenaga kerja di akuntansi biaya, itu ada 3 tahapan atau ada 3 proses. Salah satunya dengan menggunakan rekening perantara ini. Dengan kata lain, rekening perantara ini pada akhir bulan atau pada laporan keuangan itu posisinya harus 0, nggak boleh ada angkanya. Gitu ya. Nah, itu fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk rekening untuk mencatat hutang dan rekening untuk mendistribusikan biaya. Biaya apa? Biaya gaji dan upah pastinya. Gitu ya. Itu adalah rekening yang ketiga. Terus rekening yang keempat. Rekening keempat adalah sama ya, rekening perantara juga, tapi rekening perantaranya untuk BOP. Jadi ini nanti BOP itu kita akan ketemu 2. Ada BOP yang dibebankan dengan ada BOP yang sesungguhnya. Ya, BOP yang dibebankan itu apa? BOP yang dibebankan itu adalah biaya overhead pabrik yang dikeluarkan oleh perusahaan dan dibebankan terhadap produk yang sifatnya itu berupa taksiran. Jadi nanti angka atau nominal yang dibebankan terhadap produknya berupa taksiran yang menggunakan tarif. Gitu. Sedangkan BOP yang sesungguhnya ini adalah biaya pendukung atau biaya overhead pabrik yang benar-benar terjadi atau benar-benar digunakan oleh perusahaan. Gitu ya, sebenarnya. Nah, terus rekening yang selanjutnya rekening yang yang ke-6 dan ke-7 itu adalah rekening persediaan produk jadi dan rekening dari persediaan barang dalam proses. Nah, rekening-rekening ini adalah rekening kontrol untuk mencatat produk jadi yang telah selesai hingga pada akhir periode. Dan kalau untuk rekening persediaan produk dalam proses, itu adalah rekening kontrol yang digunakan oleh perusahaan untuk mencatat seluruh pengeluaran biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan produksi, tapi pada akhir bulan atau akhir periode, kegiatan produksinya masih berlangsung atau belum selesai. Itu maka nanti dicatat ke persediaan produk dalam proses. Oke. Ini adalah ketujuh akun yang harus diketahui ya. Oke. Selanjutnya kita harus tahu nih karakteristik. Kalau kita ngomongin karakteristik, nanti akan ada 2 karakteristik. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu karakteristik dari perusahaan yang boleh menggunakan harga pokok pesanan. Jadi karakteristik dari perusahaannya. Yang kedua adalah karakteristik dari metodenya. Gimana sih kita menggunakan metode harga pokok pesanan ini? Apa ketentuannya gitu ya. Nah, yang pertama kali akan saya jelaskan itu adalah karakteristik dari perusahaannya. Nah, untuk karakteristik dari perusahaan itu ada 3 komponen. Yang pertama adalah pengolahan produk itu terjadi secara terputus-putus atau tidak berkesinambungan. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika perusahaan tersebut dia menggunakan pengumpulan biaya produksinya itu menggunakan metode pesanan, maka nanti kegiatan produksinya itu akan dimulai pada saat perusahaan tersebut menerima pesanan. Jadi dimulai pada saat menerima pesanan dan berakhir setelah pesanan itu dipenuhi. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya udah beres nih pesanannya dipenuhi, dilanjutin nggak produksinya? Enggak. Gitu. Karena produksinya itu hanya tujuannya adalah untuk memenuhi pesanan ya di komponen yang ketiga. Bukan untuk memenuhi persediaan di gudang. Nah, terus produk yang dihasilkannya. Produk yang dihasilkan pun dia adalah spesifikasinya didasarkan pada keinginan konsumen. Gitu. Jadi nanti produknya seperti apa nanti konsumen yang menentukan gitu ya. Nanti gimana konsumen aja. Konsumen maunya seperti apa nanti perusahaan akan mengikutinya. Gitu. Ini adalah karakteristik dari perusahaan yang menggunakan metode pesanan. Oke. Terus selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai karakteristik dari metodenya.
ada 5 komponen karakteristik dari metodenya. Ya, ada apa aja? Yang pertama, karena produknya itu dia bersifat variatif ya. Variatif itu kan spesifikasi produknya itu dia disesuaikan oleh keinginan konsumen. Maka nanti untuk menentukan harga pokok per produknya atau harga pokok produksinya, dia akan dihitung terpisah atau per pesanan dihitungnya. Itu karena berdasarkan pada spesifikasi pemesan. Contohnya gimana? Contohnya gini. Misalkan nanti ada sebuah sebuah percetakan. Nah, percetakan itu nanti dia menerima pesanan untuk membuat banner sama membuat undangan. Pasti berbeda, gitu kan. Karena apa berbeda? Karena spesifikasinya berbeda, gitu kan. Kalau spesifikasinya berbeda, maka nanti bahan yang digunakan, tenaga kerja yang digunakan, BOP yang dibebankan pun dia pasti akan berbeda, tidak akan sama antara banner dengan undangan. Sehingga nanti penentuan harga produksinya dia akan ditentukan masing-masing, gitu. Terus yang kedua adalah biaya produksi. Biaya produksinya itu dia digolongkan berdasarkan dengan hubungannya. Hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan sesuatu yang dibiayainya. Yang dibiayainya itu apa? Yaitu pesanan. Gitu. Jadi nanti biaya produksinya itu dia akan dikategorikan atau dikumpulkan berdasarkan dengan pesanannya. Gitu. Jadi antara pesanan satu dengan pesanan yang lain itu tidak boleh digabungkan. Ya. Terus yang ketiga adalah biaya produksinya itu dibagi dua. Ada biaya produksi langsung dan ada biaya produksi tidak langsung. Untuk biaya produksi langsung itu adalah biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan biaya produksi tidak langsung itu adalah biaya overhead pabrik. Gitu kan. Nah, untuk produksi langsung itu cara pengumpulan biayanya itu berdasarkan pada biaya yang sesungguhnya terjadi atau yang real terjadi. Ya. Sedangkan untuk biaya produksi tidak langsungnya, dia dihitung berdasarkan dengan taksiran. Ya, jadi sifatnya itu adalah estimasi. Gitu. Nanti kalau nanti ketemu bagaimana cara menentukan menentukan biaya produksi untuk metode harga pokok pesanan. Berarti nanti komponennya adalah biaya langsungnya pakai biaya real atau biaya yang sesungguhnya, untuk BOP-nya dia pakai taksiran atau BOP yang dibebankan. Gitu ya. Terus yang kelima adalah harga pokok per unitnya. Nanti untuk menentukan harga pokok per unit, cara menghitungnya adalah membagi semua biaya produksi yang dikeluarkan dengan jumlah kuantitas yang dihasilkan pada pesanan tersebut. Gitu. Ini adalah karakteristik dari metode harga pokok pesanan. Kita lanjut ya. Nah, manfaatnya apa aja sih gitu kan? Manfaatnya itu dia ada 5 manfaat. Yang pertama adalah untuk menentukan harga jual. Gitu kan. Selain itu kita ada pertimbangan penerimaan atau menolak pesanan. Jadi ini bermanfaat juga nih untuk perusahaan itu dia boleh nerima atau nolak gitu kan. Terus yang ketiga adalah memantau realisasi dari biaya produksi. Yang keempat adalah menghitung laba atau rugi per pesanan. Dan yang kelima adalah menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan persediaan barang dalam proses di neraca pada akhir periode. Gitu ya. Ini adalah manfaatnya. Saya jelasin satu-satu ya. Yang pertama adalah menentukan harga jual. Nah, pada saat kalau perusahaan yang menggunakan metode harga pokok pesanan, dia tidak memiliki harga standar. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah karena barangnya itu kan dia barangnya sesuai dengan keinginan konsumen ya. Maka nanti dia tuh nggak punya nih kalau misalkan dia bikin produk A harganya sekian 10.000 itu nggak ada. Karena apa? Karena nanti harga itu akan disesuaikan sesuai dengan apa? Sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh konsumen. Bisa lebih murah, bisa lebih tinggi gitu kan. Jadi dia tergantung pada spesifikasinya gitu. Nah, cara untuk menentukan harga jualnya gimana? Nah, cara untuk menentukan harga jual, perusahaan biasanya nanti akan membuat estimasi atau taksiran. Taksiran dari apa? Taksiran dari biaya produksi, biaya non produksi, dan laba yang ingin diperoleh dari pesanan tersebut. Gitu ya. Jadi nanti ada rumusannya ini. Nah, kita membuat nih biaya taksiran produksi untuk pesanan tersebut. Nanti ada biaya non produksi. Non produksi itu apa? Itu adalah biaya administrasi dan umum dan biaya pemasaran. Ya, sehingga nanti total ada taksiran dari total pesanan, terus nanti kita tambahkan dengan labanya. Labanya ingin berapa sih? Gitu ya, ingin 20% kah? Ingin 10% kah? Ingin 100% kah? Gitu kan. Nah, nanti disesuaikan. Hingga nanti ketemulah taksiran dari harga jual yang akan kita ajukan ke konsumen. Ini sifatnya baru pengajuan ya, karena nanti harga jual itu sifatnya nanti adalah negotiable. Jadi maksudnya dia akan disesuaikan oleh konsumen dengan penjual. Jadi nanti dapat angka pastinya itu setelah dinegosiasikan dengan konsumen. Gitu. Nah,
dalam menentukan biaya produksi, ini kan ada biaya produksi ya, taksiran dari biaya produksi. Nah, taksiran biaya produksi itu kan dia ada 3 komponen utama ya, ada bahan baku, tenaga kerja langsung, dan BOP. Maka perusahaan pun dalam menentukan taksiran biaya produksi, dia juga harus membuat taksiran dari biaya bahan baku, taksiran dari BOP, dan taksiran dari biaya TKL. Untuk pesanan itu aja. Jadi ini membuat taksiran itu hanya per pesanan semua, gitu kan, berdasarkan dengan pesanan. Nah, selanjutnya adalah pertimbangan untuk menerima atau menolak pesanan. Nah, tadi kan kita udah punya nih estimasi perkiraan biaya yang akan kita keluarkan untuk pesanan tersebut dan estimasi harga jualnya. Nanti ketika harga jual sudah dinegosiasikan dengan konsumen, terus nanti ada harga jual fix yang dikeluarkan oleh konsumen, maka nanti kita lihat harga jual yang diberikan oleh konsumen atau harga pastinya dia memiliki laba yang sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan atau tidak, gitu kan. Kalau misalkan dia labanya itu di bawah dari estimasi kita atau estimasi perusahaan berhak untuk menolak atau menerima pesanan tersebut, gitu. Jadi dasarnya adalah dilihat dari tadi, gitu ya, karena kita udah punya estimasi, kita lihat nih, gitu kan, estimasi tersebut itu dia sifatnya si laba yang dihasilkan dari harga jual pastinya dia masih ada di range laba yang diinginkan atau tidak, gitu ya. Nah, terus yang ketiga adalah memantau realisasi. Nah, untuk memantau realisasi dari biaya produksi itu adalah cara memantaunya gimana? Nah, cara memantaunya tadi pada saat kita membuat taksiran dari biaya produksi, di situ kan biasanya pada saat membuat taksiran itu dia dihitung dengan benar ya. Maksudnya kalau misalnya kita membuat banner nih ya, membuat satu buah banner itu dia akan menggunakan bahan apa gitu kan ya, pakai tintanya tinta apa gitu kan, terus berapa lama pengerjaannya, biayanya apa aja gitu kan. Sehingga nanti pada saat realisasi terjadinya produksi, biaya-biaya tersebut dapat dikontrol atau dapat dikendalikan oleh perusahaan. Jadi nggak boleh ya nanti biayanya lebih dari segini gitu. Pakai bahan bakunya pakai bahan baku A, jamnya itu harus 5 jam harus sudah beres gitu kan, dan sebagainya. Sehingga nanti untuk memantau realisasinya, nanti kita rubahnya apa aja? Yang dirubah hanya biaya langsungnya aja. Ya, karena biaya langsung itu dia sifatnya menggunakan biaya yang sesungguhnya terjadi. Gitu kan, berarti dengan kata lain, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung kita menggunakan angka yang benar-benar terjadi. Pemakaian bahan bakunya berapa nih yang diproduksi? Tenaga kerja yang dikeluarkannya siapa aja? Berapa banyak? Tarifnya berapa? Gitu ya. Nah, itu barulah nanti kita ketemu total dari biaya produksi yang sesungguhnya terjadi, gitu kan. Tapi untuk taksiran, ingat ya, taksiran dari BOP itu dia pasti tetap menggunakan taksiran karena itu adalah karakteristik dari metodenya. Terus yang keempat adalah menghitung laba atau rugi bruto per pesanan. Kan tadi kita sudah ada harga jual yang dikeluarkan oleh konsumen. Terus kita juga sudah ada biaya produksi yang sesungguhnya. Maka nanti kita bisa ngitung nih untuk pesanan tersebut apakah dia memberikan kontribusi laba atau malah rugi ya. Dengan cara apa? Dengan cara ini ya. Ini ada harga jualnya, nanti kita kurangi dengan total biaya produksi yang sesungguhnya, baru nanti diketahuinya dia apakah dia laba atau rugi. Terus yang kelima, dia adalah menentukan harga pokok untuk persediaan produk jadi dan persediaan produk dalam proses, gitu kan. Nanti dapatnya dari mana? Nanti akan ada kartu pembantu, yaitu adalah kartu harga pokok, gitu ya. Oke. Nah, setelah kita tahu manfaatnya, sekarang kita harus tahu nih, di akuntansi biaya itu ada yang namanya rekening kontrol dan rekening pembantu. Bukan cuma akuntansi biaya sih, sebenarnya akuntansi lain juga ada ya. Nah, rekening kontrol itu apa? Rekening kontrol itu adalah rekening yang sumber informasi utamanya didapatkan dari hasil pencatatan atau jurnal. Sedangkan rekening pembantu itu informasinya itu didapatkan dari sumber dari sumber dokumennya. Jadi kalau misalkan pada saat kita membeli suatu barang ya, suatu bahan, maka nanti rekening kontrol itu didapatkan dari hasil jurnal pencatatan dari pembelian. Tapi kalau rekening pembantu didapatkan dari dokumennya, yaitu invoice-nya, gitu ya. Nah, untuk rekening kontrol dan rekening pembantu ini udah ada pasangan-pasangannya ya. Ini pasangan-pasangan dari rekening kontrol dan rekening pembantu. Yang harus diingat adalah 3 kategori utama. Kalau rekening kontrolnya persediaan, maka nanti rekening pembantunya adalah kartu persediaan. Kalau rekening kontrolnya dia biaya, maka nanti rekening pembantunya adalah kartu biaya. Kalau rekening kontrolnya barang dalam proses, maka nanti rekening pembantunya adalah kartu harga pokok. Ya. Nah,
Maksudnya dengan rekening kontrol persediaan itu apa ya? Seperti ini nih, ada persediaan bahan baku, ada persediaan bahan penolong, terus persediaan produk jadi, maka nanti rekening pembantunya adalah kartu persediaan semua. Gitu. Kalau rekening kontrolnya biaya apa aja? Ini ada biaya operer pabrik, ada biaya administrasi dan umum, dan ada biaya pemasaran. Gitu. Rekening pembantunya apa? Rekening pembantunya adalah kartu biaya semua. Gitu. Ini adalah rekening kontrol dan rekening pembantu. Ya, oke. Selain ini, khusus untuk barang dalam proses, rekening kontrolnya itu dia dipisah-pisah lagi, gitu ya. Dipisah-pisah laginya itu apa aja? Rekening kontrol itu nanti dia akan dikategorikan lagi berdasarkan dengan unsur atau jenis biayanya. Karena ingat, biaya barang dalam proses dia itu kan rekening untuk mencatat semua biaya produksi. Sedangkan biaya produksi itu kan ada 3 komponen ya. Maka nanti barang dalam proses itu dia ada 3. Ada barang dalam proses untuk biaya bahan baku, ada barang dalam proses untuk biaya tenaga kerja langsung, dan ada barang dalam proses untuk BOP. Gitu kan. Terus gimana kalau misalkan kegiatan produksinya itu lebih dari satu departemen, gitu kan. Rekening untuk barang dalam prosesnya gimana? Nanti rekening barang dalam prosesnya pun juga sama. Akan kita pisah-pisah lagi per departemen. Jadi belakangnya nanti kita tinggal tambahkan aja. Oh, kalau misalnya di departemen A, berarti barang dalam prosesnya ada 3. Ada bahan baku departemen A ya, BDP untuk BTKA departemen A, BDP untuk BOP departemen A. Kalau misalnya departemen B ya berarti nanti ada BDP biaya bahan baku departemen B, begitupun juga dengan seterusnya ya. Oke. Nah, ini ada contoh dari kartu harga pokok. Nah, kartu harga pokok ini informasi yang ada di kartu harga pokok. Informasi yang ada di kartu harga pokok, yang pertama adalah nomor pesanannya. Ya, ada nomor pesanan, terus siapa pemesanannya, jenis jenis produknya apa yang dibuatnya. Terus informasi utamanya apa aja? Informasi utama yang ada di kartu harga pokok yang pertama adalah biaya bahan baku. Dia memuat informasi dari bahan baku. Ya, mulai dari bahannya apa aja nih yang dikeluarkan gitu kan. Misalkan ada 3 jenis, berarti 3-3-nya ada di sini. Gitu ya. Terus kalau misalkan biaya tenaga kerja juga sama. Jadi nanti total biaya tenaga kerja yang dikeluarkan untuk pesanan tersebut dia ada berapa gitu. Terus BOP-nya dia menggunakan tarif apa dasarnya? Ini harusnya dasar ya. Dasarnya itu berdasarkan dengan apa? Apakah jam mesin, apakah tarif berdasarkan BOP atau enggak BTKL atau enggak biaya bahan baku ataupun yang lainnya gitu ya. Terus ada tarifnya dan ada jumlahnya. Nanti untuk contoh dari kartu harga proses nanti sekalian nanti di contoh soalnya. Oke. Nah, ini contoh soalnya. Di sini ada contohnya itu adalah PT El Yona, dia itu sebuah percetakan yang mana percetakan tersebut atau PT El Yona ini dia menerima produksiannya itu didasari pada pesanan. Jadi spesifikasinya itu tergantung dari konsumen. Konsumen mau kayak gimana dia akan mengikuti. Gitu. Pendekatan yang digunakan, kita lihat pendekatannya dia pakai apa? Pendekatannya adalah full costing. Kalau full costing itu gimana? Full costing itu adalah pengumpulan biaya produksi tanpa melihat perilaku biayanya. Perilaku biaya ini kayak gimana? Perilaku biaya ini adalah seperti apa biaya variabel atau biaya tetap. Jadi kita nggak ngelihat apakah sifat biaya tersebut dia adalah variabel atau tetap, ini tidak dilihat. Ya. Untuk pencatatan diberi nomor tiap pesanan dan setiap dokumen sumber dan dokumen pendukung juga sama, diberi identitas nomor pesanan yang bersangkutan. Di bulan November, PT El Yona mendapatkan pesanan untuk membuat undangan sebanyak 1.500 lembar dari PT Rimendi. Harga yang dibebankannya adalah 3.000 per lembar. Dalam bulan yang sama, perusahaan mendapatkan pesanan pamflet iklan sebanyak 20.000 lembar dari PT Oki dengan harga yang dibebankan Rp1.000 per lembar. Nah, PT Rimendi diberi nomornya 101 dan dari PT Oki dia diberi nomor 102. Oke, ini adalah contoh, ini adalah informasi utama ya, informasi utama. Nah, selanjutnya kita balik lagi nih ke awal. Tadi kan ada siklus akuntansi biaya ya, mulai dari pembelian bahan baku. Berarti nanti langkah pertamanya pasti akan ada yang akan saya jelaskan di contoh ini adalah kita akan contohnya full ya dari awal sampai dengan akhir. Berarti nanti langkah pertama adalah mencatat pembeliannya. Ya, mencatat pembelian. Di sini ada informasi PT El Yona ini tanggal 3 November dia membeli bahan baku sama bahan penolong dengan cara kredit gitu kan. Ini ada informasi barangnya, ini ada totalnya. Sehingga nanti kita akan membuat jurnal. Jurnalnya apa? Nah, jurnal yang pertama adalah mencatat pembelian bahan baku. Kebetulan di sini biaya bahan bakunya itu adalah biaya bahan bakunya itu langsung dari bahannya, harga barangnya aja ya, nggak ada
nggak ada nggak ada biaya pendukung ya gitu. Sehingga nanti langsung aja jurnalnya. Jadi kita nggak perlu ngitung nih biaya nggak perlu ngitung harga perolehan gitu. Kita bisa langsung jurnalnya apa? Jurnalnya adalah persediaan bahan baku pada hutang dagang ya. Kenapa hutang dagang? Karena dia metodenya kredit. Angkanya kita total semuanya yaitu 5.400.000. Terus jurnal yang kedua adalah mencatat persediaan bahan penolongnya. Jurnalnya apa? Jurnalnya persediaan bahan penolong pada hutang dagang. Ini adalah jurnal yang pertama untuk pembelian bahan baku dan bahan penolong. Nah, terus selanjutnya adalah pemakaian. Tadi kan di siklus akuntansi biaya pertama mencatat harga bahan yang dibeli. Yang kedua adalah pemakaiannya, pemakaian dari bahan bakunya. Sebentar ya. Nah, selanjutnya adalah pemakaian dari bahan bakunya. Nah, di sini kita ada informasinya itu ada informasi dari pemakaiannya. Pemakaiannya apa aja? Nah, ini misalkan dari pemakaian bahan baku untuk pesanan 101 ada kertas jenis X sama tinta jenis A. Pesanan 102 dia pakai kertas jenis Y dan tinta jenis B. Gitu. Setelah kita memiliki data penggunaan atau pemakaian dari bahan baku, maka nanti kita melakukan jurnalnya. Jurnalnya apa? Jurnalnya tadi ya ingat, ketika kita mengeluarkan biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan produksi, maka dicatat ke barang dalam proses. Gitu kan. Khusus untuk biaya bahan baku, nanti kita catatnya ke barang dalam proses untuk biaya bahan baku pada persediaan bahan baku. Totalnya 5475 dari sini ya, dari ini dan ini. Oke. Terus selanjutnya adalah jurnal nomor 4. Nomor 4-nya itu apa? Nomor 4 ini adalah untuk mencatat bahan penolongnya. Gitu kan. Bahan penolongnya itu dia ada biaya over pabrik pada persediaan bahan penolong ini untuk jurnalnya. Nah, kenapa untuk bahan penolong itu dia dicatatnya ke BOP yang sesungguhnya? Kita lihat, bahan penolong ini kan benar-benar terjadi ya, benar-benar dikeluarkan, benar-benar dipakai. Maka BOP ini atau bahan penolong ini, dia kan sifatnya sebagai penolong. Kalau dia sifatnya penolong, maka dia masuk dalam komponen BOP. Berarti sifat BOP-nya adalah sifat BOP yang sesungguhnya, karena dia benar-benar digunakan oleh perusahaan. Gitu. Selanjutnya, kita sudah ada pencatatan untuk biaya bahan baku ya dan bahan penolong. Selanjutnya kita akan mencatat apa? Mencatat biaya tenaga kerja. Ini untuk mencatat biaya tenaga kerja kita ada informasi yang dikeluarkan oleh penggunaan dari biaya tenaga kerja. Di sini ada upah langsungnya untuk pesanan 101, terus upah langsung untuk pesanan 102. Ya, ada informasi jamnya, tarifnya, gitu kan. Terus ada juga upah tidak langsung senilai 3 juta. Terus ada juga gajinya ada gaji karyawan dan gaji karyawan administrasi dan gaji karyawan pemasaran. Itu sehingga totalnya 20.400. Nah, yang harus diingat adalah dalam mencatat biaya tenaga kerja itu harus memiliki 3 tahapan. 3 tahapannya apa aja? Yang pertama adalah mencatat hutangnya. Ya, mencatat hutang oleh perusahaan. Yang kedua adalah mendistribusikannya. Yang ketiga adalah membayarnya. Nah, ingat ya, kalau misalkan mencatat tenaga kerja, karena kita itu melalui 3 tahapan, maka kita memerlukan akun perantara. Yang tadi yang gaji dan upahnya. Sehingga nanti untuk tahapan yang pertama, dalam mencatat hutang gaji oleh perusahaan, maka dia jurnalnya akan seperti ini. Gaji dan upah pada utang gaji dan upah. Dengan nilainya total 20.400. Jadi nggak dirinci. Gitu. Ini untuk tahapan yang pertama. Terus tahapan yang kedua itu adalah mendistribusikan. Jadi dari angka gaji dan upah yang 20 juta ini kita distribusikan. Distribusikannya kemana? Kita lihat ke sini. Kalau upah langsung itu kan dia berarti langsung berkenaan dengan pesanan ya atau kegiatan produksi. Maka dia itu sifatnya adalah biaya tenaga kerja langsung. Ya. Totalnya berapa? Totalnya 5.900.000. Berarti 5.900.000 ini kita akan jurnal ke barang dalam proses untuk BTKL atau biaya tenaga kerja langsung. Terus upah tidak langsung. Nah, upah tidak langsung ini kan dia sifatnya adalah biaya tenaga kerja tidak langsung ya. Berarti dia masuk ke dalam kategori dari atau masuk ke dalam komponen dari biaya overhead pabrik.
sama seperti bahan penolong tadi ya. Nah, karena dia masuk ke dalam overhead pabrik, kita lihat upah langsung ini terjadi nggak 3 jutanya? Ini terjadi. Maka nanti untuk mencatatnya, si upah tidak langsung ini dia harus dicatat ke BOP yang sesungguhnya karena dia benar-benar terjadi ya, angkanya. Oke. Terus untuk gaji yang lainnya, gaji non produksi dia akan dicatat beban gaji pada beban gaji administrasi dan beban gaji pemasaran, sehingga nanti jurnal yang terbentuknya akan seperti ini. Nih, ada barang dalam proses untuk BTKL 5.900.000 ya, 900 plus 5 juta. Terus ada BOP yang sesungguhnya 3 juta dari upah tidak langsung, biaya administrasi dan umum dari gaji karyawan administrasi, dan biaya pemasaran dari gaji pemasaran. Gitu. Padanya kreditnya apa? Kreditnya adalah gaji dan upah. Sehingga ini lihat, gaji dan upah di jurnal pertama itu posisinya di debit. Di jurnal pendistribusian dia posisinya ada di kredit, sehingga nanti saldonya menjadi 0. Maka dari itu gaji dan upah ini dia sifatnya adalah perantara. Angkanya di akhir bulan itu nggak boleh ada nominalnya, harus selalu 0. Nah, ini tahapan yang kedua. Tahapan yang ketiga itu adalah mencatat pembayaran. Ya, kalau mencatat pembayaran mah jelas lah ya, pasti utang gaji pada kas, gitu ya. Oke, ini untuk mencatat biaya tenaga kerja. Selanjutnya, berarti ada biaya apa lagi? Tinggal biaya overhead pabrik. Nah, di perusahaan yang menggunakan harga pokok pesanan, dia ada 2 tahapan dalam mencatat BOP-nya. Yang pertama adalah mencatat BOP yang dibebankan, yang disesuaikan dengan tarifnya. Dan yang kedua adalah mencatat biaya yang sesungguhnya terjadi. Ya. Oke. Nah, ini ada contoh yang tadi ya masih lanjutannya. Nah, diasumsikan BOP-nya itu menggunakan tarif. Tarif dari apa? Tarifnya adalah 150% dari BTKL, biaya tenaga kerja langsung. Nah, sehingga perhitungannya sebagai berikut. Untuk pesanan 101, dia kan BTKL-nya adalah 900.000, maka nanti BOP-nya itu adalah 150.000 kali 900. Begitupun juga dengan pesanan 102, gitu kan. Sehingga nanti jumlah BOP yang dibebankan itu menjadi 8.850. Ya. Nah, sehingga nanti jurnal yang terbentuknya itu adalah biaya barang dalam proses yang dibebankan ini ya. Barang dalam proses untuk BOP pada BOP yang dibebankan. Ya. Ingat, kenapa sih yang jurnal BOP yang dibebankan ini ke barang dalam proses gitu kan? Kenapa nggak yang kreditnya itu kenapa nggak biaya yang sesungguhnya gitu kan? Karena ingat, kita lihat karakteristik dari metode harga pokok pesanan untuk biaya overhead pabrik atau biaya tidak langsungnya dia menggunakan taksiran. Gitu. Jadi nanti yang dibebankan ke produk dia adalah BOP yang berdasarkan dengan tarif atau taksiran ini. Sehingga jurnalnya seperti ini, gitu ya. BDP atau barang dalam proses untuk BOP di jurnal kreditnya adalah barang dalam BOP yang dibebankan, angkanya 8.850. Oke. Nah, ini adalah tahapan yang pertama. Terus tahapan yang kedua. Tahapan yang kedua adalah mencatat BOP yang sesungguhnya. Gitu ya. Nah, di sini ada data. Nah, ini kan tadi ada BOP lainnya selain dari bahan penolong dan tenaga kerja tidak langsung. Ya, bahan penolong tadi di jurnal kedua, di jurnal keempat, tenaga kerja langsung di jurnal keenam. Nah, datanya apa aja? Datanya ada ini aja nih. Ini adalah biaya-biaya overhead pabrik lainnya, yaitu ada depresiasi untuk mesin dan gedung pabrik, ada asuransi dan pemeliharaan. Totalnya adalah 5.700.000. Jurnalnya gimana? Jurnalnya adalah barang dalam BOP sesungguhnya 5.700.000 di debit, kreditnya adalah ada akumulasi depresiasi untuk depresiasi mesin, akumulasi depresiasi untuk gedungnya, terus asuransi dibayar di muka, ada di sini kebetulan soalnya itu ada persediaan sama persediaan suku cadang sama persediaan bahan baku. Nah, nanti yang ngebedain tuh gini, kita lihat kalau misalkan kita bandingkan dengan jurnal normal atau jurnal biasa ya, kayak misalkan untuk mencatat biaya penyusutan, pasti jurnalnya apa? Jurnalnya adalah biaya penyusutan pada akumulasi penyusutan. Untuk mencatat asuransi yang digunakan dalam periode berjalan, berarti nanti jurnalnya adalah biaya asuransi pada asuransi dibayar di muka. Untuk membayar pemeliharaan mesin atau membayar pemeliharaan gedung, nanti jurnalnya kalau sifatnya membayar, berarti nanti jurnalnya adalah biaya pemeliharaan mesin atau pemeliharaan gedung pada kas atau bank. Nah, sisinya yang membedakan ada itu kan jurnal normalnya. Nah,
untuk jurnal produksi, karena biaya-biaya tersebut digunakan dalam kegiatan produksi atau BOP, maka jurnal debitnya atau akun debitnya kita ganti menjadi biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Kreditnya gimana? Kreditnya mah sama, gitu ya. Jadi untuk pemeliharaan mesin atau gedung ini nanti disesuaikan ya, ini bisa. Kalau di soal ini kebetulan contoh di bukunya itu dia menggunakan persediaan. Tapi kalau misalkan nanti ada soal dia itu sifatnya dibayar ya atau menggunakan uang tunai, maka nanti kreditnya bisa kas atau bank, gitu ya. Ini adalah untuk mencatat BOP yang sesungguhnya. Nah, udah gitu berarti kan tadi di awal kita sudah membebankan. Membebankan apa? Membebankan BOP yang dibebankan kepada produk itu menggunakan tarif. Maka nanti BOP yang dibebankan tadi itu harus kita tutup. Ya, harus kita tutup. Tutupnya apa? Tutupnya dengan cara menutup ke akun biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Jadi nanti BOP yang tadi yang 8.850 di jurnal yang ke-8 tadi akan kita tutup ke BOP yang sesungguhnya terjadi. Gitu. Jurnalnya seperti apa? Jurnalnya ini. Ingat ya yang tadi di jurnal ke-8 tadi kan jurnal yang kebentuknya adalah barang dalam proses pada barang dalam proses untuk BOP pada BOP yang dibebankan. Nah, untuk menutupnya nanti akun BOP yang dibebankannya tadi kan di kredit nih di jurnal ke-8. Kita balik tukar posisinya. Berarti nanti untuk menutupnya BOP yang dibebankannya harus ada di debit, gitu kan. Nah, jurnal kreditnya apa? Akun kreditnya adalah beban BOP yang sesungguhnya. Ya, karena dia ditutup ke BOP sesungguhnya, nilainya 8.850. Ya, jadi nanti akun BOP yang dibebankannya 0, nggak ada angkanya. Oke, selanjutnya kita kan udah tahu nih ya, kita sudah tahu BOP yang dibebankannya berapa, BOP yang sesungguhnya berapa. Nah, biasanya untuk BOP di sini tuh pasti akan selalu terjadi yang namanya selisih. Ya, ada perbedaan antara BOP yang dibebankan dengan BOP yang sesungguhnya. Contoh kita kumpulkan ya. Apa yang dikumpulkan? Yang pertama, kita kumpulkan BOP yang sesungguhnya terjadi. Nah, BOP yang sesungguhnya terjadi itu di posisi debit, dia di akun apa aja? Di jurnal keempat, ini adalah jurnal untuk mencatat pemakaian bahan penolong. Di jurnal ke-6, ini adalah jurnal untuk mencatat upah tidak langsung. Di jurnal ke-9 ini adalah mencatat BOP lainnya. Sehingga total akun debit di biaya overhead pabrik sesungguhnya itu ada 9 juta. Ya ini. Terus sisi kreditnya. Sisi kreditnya adalah jurnal penutupan. Penutupan apa? Penutupan dari BOP yang dibebankan. Ya. Nah, tadi yang ditutupkan itu angkanya berapa? Angkanya adalah 8.850. Sehingga ada selisihnya 150.000. Nah, selisih inilah yang harus kita jurnalnya ke akun selisih BOP. Gitu kan. Sehingga nanti ini muncul jurnal tambahan yaitu selisih BOP pada BOP yang sesungguhnya terjadi 150.000. Ingat ya, nyatatnya harus ke BOP yang sesungguhnya. Nggak boleh ke BOP yang dibebankan. Kenapa nggak boleh ke BOP yang dibebankan? Karena kan tadi ingat di jurnal ke-10 tadi BOP yang dibebankan itu sudah ditutup, sudah 0 angkanya. Kalau nanti jurnal ke-11 muncul lagi akun BOP yang dibebankan ya, maka nanti saldonya balik lagi muncul lagi. Gitu ya. Nah, cara untuk tahu selisih BOP ini dia posisinya di debit atau di kredit. Kita lihat kalau posisi jurnal posisi BOP yang dibebankan itu lebih kecil atau BOP yang sesungguhnya dia lebih besar dari BOP yang dibebankan, ya, BOP yang sesungguhnya lebih besar daripada BOP yang dibebankan, maka nanti selisih BOP-nya dia harus ada di debit. Ya, begitupun juga dengan sebaliknya. Kalau BOP sesungguhnya lebih kecil, BOP sesungguhnya lebih kecil daripada BOP yang dibebankan, maka nanti akun selisih BOP-nya itu harus ada di kredit. Gitu ya. Jadi penentuan posisi debit kreditnya harus mengacu pada lebih besar mana. Itu lebih gampangnya itu. Oke. Nah, ini jurnal untuk BOP udah beres sampai dengan selisih. Nah, terus ini ada jurnal tambahan. Nah, tadi kan saya bilang informasi atau manfaat dari metode harga pokok pesanan itu adalah untuk mencatat persediaan produk jadi dan persediaan barang dalam proses. Dan dari mana? Nah, ini ada contoh kartu harga pokok ya, kartu harga pokok untuk pesanan 101 yang udah diisi. Bahan bakunya apa? Bahan bakunya tadi ya, yang udah kita jurnal yang sudah kita jurnal di jurnal 3 dan 4, di jurnal ketiga khususnya. Tenaga kerja di jurnal ke-6, BOP-nya tadi di jurnal ke berapa tuh? 8 ya. Jurnal ke 8 ya, benar 8. Ini. Nah,
Ini adalah informasi biaya produksi yang dikeluarkan khusus untuk pesanan 101. Nah, di sini diasumsikan kalau pesanan 101 ini dia telah selesai diproduksi pada akhir periode. Ingat ya, pada akhir periode November. Maka dengan kata lain, ini tuh barangnya telah selesai, udah jadi barang jadi. Nanti pada saat terjadi perpindahan dari departemen produksi ke departemen penyimpanan, harus dicatat jurnal. Jurnalnya apa? Jurnalnya adalah persediaan produk jadi pada barang dalam proses. Barang dalam prosesnya dipisah ya, biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan BOP sesuai dengan ini, sesuai dengan kartu harga pokok. Gitu. Ini adalah untuk mencatat mencatat produk jadi atau persediaan produk jadi. Nah, begitupun juga nanti mencatat persediaan barang dalam proses, gitu kan. Ini asumsinya itu untuk pesanan 102 dia belum selesai. Dia belum selesai di akhir November, gitu kan. Karena dia belum selesai di akhir November asumsinya, maka nanti biaya-biaya ini itu akan kita pindahkan dari barang dalam proses ke akun persediaan produk dalam proses. Sehingga muncullah jurnal ini. Persediaan produk dalam proses pada barang dalam proses, ya. Oke. Ini jurnal untuk tahapan dari akuntansi biaya. Terus di sini ada bonusnya ya. Bonus untuk mencatat harga pokok. Jadi diasumsikannya itu pesanan 101 itu dia udah diserahkan ke konsumen, maka nanti kita mencatat harga pokoknya dulu. Yaitu jurnalnya sama sih ya, harga pokok penjualan pada persediaan gitu kan. Terus yang terakhir adalah mencatat pendapatannya. Berarti nanti jurnalnya bentuknya adalah piutang atau kas pada penjualan atau pendapatan. Gitu. Ini adalah rangkaian jurnal yang dilakukan dalam metode harga pokok berdasarkan dengan pesanan. Gitu. Oke, materinya cukup sekian. Nanti kalau ada yang kurang jelas atau nggak ngerti, silahkan tanyakan aja di grup ya, atau di kolom diskusi di LMS. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.